Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhanlah yang menggerakkan hati kita untuk bersama-sama di dalam doa pada malam hari ini. Ya, walaupun malam ini tidak ada penterjemah kayaknya ya, tetapi kita tetap bersukacita dan kita tetap bisa beribadah bersama-sama. Dan kita terus menyerahkan akan hidup kita, gereja kita, keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya bahwa melalui doa kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan, Tuhanlah yang memegang akan hidup kita. Ya, jadi tema kita pada malam hari ini yaitu adalah doa di hadapan Tuhan atau hidup di hadapan Tuhan. Satu tema yang sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan. Mari saya ajak kita untuk membaca Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 3. Kita baca bersama-sama. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Kemudian ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam Engkau mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk datang kepada Engkau. Kami mau menenangkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mendengar suara-Mu. Kami berjalan dan dituntun ya Tuhan oleh kebenaran-Mu saja. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami karena kami tahu Tuhan Engkaulah sumber kehidupan. Engkaulah pemelihara kehidupan dan Engkaulah yang akan memegang akan masa depan kami, keluarga kami, demikian juga gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk perenungan firman Tuhan pada malam hari ini dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang berbicara kepada kami pada malam hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang di Medan atau di Indonesia ini sebenarnya dibanding dengan negara lain mungkin lebih bahagia. Kenapa saya sebut lebih bahagia? Ya, kalau ada pendeta dari Malaysia, dari Singapura datang, ya, dia melihat orang-orang di Medan itu bisa punya pembantu, bisa punya supir. Wah, itu luar biasa. Kalau di Singapura itu tidak sembarang orang bisa punya supir. Wah, itu betul-betul orang-orang betul-betul kaya dan pejabat-pejabat, ya. Tetapi di sini banyak daripada kita yang punya supir. Demikian juga ada yang punya pembantu di rumah, ada yang satu, ada yang dua, dan banyak sekali. Nah, kalau kita berbicara mengenai pembantu, ya kita pasti bisa menemukan ada pembantu yang baik, ya. Pembantu atau disebut apa itu? Helper, pembantu lah ya di rumah tangga kita, ya, bibi kita, ada yang baik, rajin, ada yang jujur. Tetapi juga ditemukan ada yang hanya rajin, baik dan jujur kalau majikannya ada. Tapi kalau majikannya tidak ada, dia bisa berulah. Nah, banyak orang tua atau anak-anak yang disuruh dijaga oleh pembantu ini. Kalau majikannya atau tuannya ada, pembantunya itu akan memperhatikan dengan baik. Tapi kalau dia tidak ada, kadang-kadang dilihat ada kejadian anak itu kalau dikasih makan disodok, ya, nggak mau makan dimarahin, bahkan bisa dipukul. Demikian juga ada orang tua yang suruh dipelihara atau dijaga, ya, itu mendapat perlakuan yang tidak baik. Ada juga pembantu yang apalagi kalau tuannya atau nyonyanya pergi ke luar negeri jalan-jalan cukup lama,
bisa pesta itu. Ya, dia bisa masuk ke kamar nyonyanya, pakai baju nyonyanya, ya pakai baju apa aja. Oh, dia bertingkah laku seperti seorang nyonya besar. Tapi ada juga yang tidak sadar bahwa dia pikir majikannya itu pergi keluar dan tidak bisa mengawasi. Tapi sekarang teknologi makin canggih, ada CCTV dan ada bisa di handphone kita bisa melihat keadaan rumah kita atau kantor kita. Maka dia bisa terkejut, apalagi kalau ada yang ada suaranya, ya, bisa tuannya itu dari handphone atau program itu mengatakan, ya, kok kamu tidur-tiduran? Dia terkejut, itu suara dari mana? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan kita. Seringkali kita tanpa sadar tidak menyadari bahwa Allah itu selalu ada. Dan Allah itu mengetahui segala sesuatu. Dan Allah itu melihat segala sesuatu apa yang kita lakukan. Bahkan dikatakan apa yang tersembunyi bahkan di dalam hati kita yang belum kita ungkapkan, orang lain tidak tahu tetapi Tuhan sudah tahu. Kalau kita punya rancangan-rancangan hidup yang tidak baik, maka orang lain mungkin tidak menyadari. Kita mungkin masih bermuka yang manis, mengucapkan kata-kata yang manis, tapi apa yang terjadi adalah bahwa kita sedang merancang sesuatu yang tidak baik. Maka malam ini kita coba melihat satu tema ini, bahwa kesadaran kita, hidup kita di hadapan Tuhan adalah hidup yang terbuka. Itu adalah satu kunci yang penting di dalam pertumbuhan iman kita. Dan ini bukan saja soal ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, baru kita di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita sehari-hari, di dalam waktu senggang kita di keluarga, maka ketika kita melakukan segala sesuatu itu, apakah kita sadar bahwa Tuhan ada, Tuhan melihat, Tuhan mengawasi, Tuhan mengetahui apa yang sedang kita lakukan ini. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, sebelumnya teksnya. Kita melihat bahwa Mazmur 139 ini ditulis oleh Raja Daud. Dan Raja Daud ini adalah seorang yang dikenal sebagai orang yang hatinya sesuai dengan hati Tuhan. Bahwa dia selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan dia menjadi satu contoh, satu hidup yang selalu merasa hidupnya itu selalu di hadapan Tuhan. Maka di dalam Mazmur 139 ini, dia bukan hanya menyanyikan puji-pujian, tetapi dia mengetahui dengan jelas sekali di dalam perenungannya bahwa Tuhan itu seperti ada di hadapannya. Tuhan itu seperti ada di sekelilingnya. Dan Tuhan itu tahu segala sesuatu. Tuhan mengenal dia dari hal yang paling kecil sampai pada hal yang besar. Maka dia yang mengatakan seperti yang kita baca tadi, ya engkau menyelidiki aku, engkau mengetahui kalau aku duduk, aku berdiri, engkau mengetahuiku pikiran-pikiranku, tidak ada yang tersembunyi. Maka di sini Raja Daud disebut orang yang berkenan kepada Tuhan karena dia tahu dengan jelas bahwa Tuhanlah yang memegang hidupnya, Tuhanlah yang selalu ada bersama dengan dia. Maka kita coba melihat beberapa poin di sini dari Mazmur 139. Apa artinya hidup di hadapan Tuhan ini? Yang pertama adalah hidup di dalam satu kepekaan terhadap kehadiran Tuhan. Kesadaran bahwa Tuhan ada di hadapan kita itu akan menumbuhkan satu kepekaan rohani yang luar biasa. Dan kita menjadi seorang yang
harus peka bahwa Tuhan itu mengetahui apapun yang kita lakukan. Ini akan membuat kita hidup di dalam dua hal di sini. Yang pertama menurut saya di sini adalah kita tidak hidup di dalam kepura-puraan atau kemunafikan. Hidup di hadapan Tuhan membawa kita keluar dari kehidupan yang penuh dengan pencitraan. Manusia itu suka pencitraan, suka menampilkan apa yang baik-baik saja. Tapi sebenarnya tidak demikian di dalam. Tapi kalau kita punya kesadaran akan kehadiran Tuhan ini, kita tidak perlu berpura-pura. Kita seharusnya seperti Raja Daud ini, selalu mempunyai kepekaan untuk mengakui kelemahan, kesalahan, dan kebutuhan kita akan Tuhan. Nah, itulah yang pertama Bapak Ibu, hidup di hadapan Tuhan berarti adalah satu hidup kepekaan yang membawa kita untuk tidak menjadi orang yang munafik, yang menyembunyikan kekurangan, keberdosaan kita karena Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhan tidak melihat penampilan kita, tapi melihat hati kita dan ketulusan hati kita. Ini yang pertama Bapak Ibu, kepekaan terhadap kehadiran Tuhan membawa kita tidak hidup di dalam kemunafikan. Yang kedua, bahwa hidup dengan satu kepekaan terhadap kehadiran Tuhan ini membawa kita menyadari bahwa Tuhan melihat setiap tindakan kita. Bahkan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun. Sebelumnya, ya, belum ya. Ya, dalam hal-hal yang paling kecil sekalipun, kita harus menyadari bahwa Tuhan itu hadir. Dan karena itulah membuat kita bertanggung jawab untuk melakukan apapun, hal yang sehari-hari pun kita sadar bahwa kita harus lakukan itu di hadapan Tuhan. Ini yang pertama Bapak Ibu, bahwa hidup di hadapan Tuhan, hidup dengan kesadaran di hadapan Tuhan, membawa kita mempunyai satu kepekaan ini. Yang kedua adalah hidup di hadapan Tuhan, membawa kita harusnya mempunyai satu kehidupan yang utuh dan berintegritas. Ya, berintegritas itu artinya kita menjadi orang yang sama ketika dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Itu artinya berintegritas. Karena kita sadar kita hidup di hadapan Tuhan, maka tadi saya katakan tidak lagi bergantung pada pengakuan dari dunia ini. Tuhan melihat kita dan itu sudah cukup. Tuhan menilai kita dan penilaian Tuhan itu adalah penilaian yang terbaik. Maka kita bebas tadi saya katakan bukan hanya dari kemunafikan tapi dari pencitraan diri. Sering sekali kita selalu bertanya, kalau saya lakukan ini apa kata orang? Tapi pernahkah kita bertanya, kalau saya lakukan ini apa kata Tuhan? Ya, dan inilah yang membuat kita harus mempunyai satu kesadaran tentang kita hidup di hadapan Tuhan. Kita harus bertanya, apakah yang saya lakukan itu menyukakan Tuhan atau hanya menyukakan hati manusia? Apakah aku berusaha untuk hanya menyenangkan manusia karena manusia melihat aku? Tapi kita harus punya kesadaran bahwa kita melakukan itu bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Kita bebas dari satu sikap atau kebutuhan untuk selalu dilihat sebagai orang yang baik hanya di hadapan manusia. Kita harus selalu lebih dalam lagi melihat bahwa kita menjadi seperti Daud, orang yang diperkenaan oleh Tuhan. Ya. Dan karena itu juga kita bisa hidup yang kedua adalah hidup berintegritas, adalah bahwa kita selalu hidup bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Ya, hidup kita itu digerakkan dan bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Kesadaran akan kehadiran Tuhan itu tidak membawa kita menjadi orang yang menghukum diri kita, tapi seharusnya
karena kita melihat diri kita di hadapan Tuhan, kita tahu bahwa sebenarnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Maka kita mempunyai satu sikap hidup, Tuhan, hidupku ini ada. Saya bisa melayani, saya bisa hidup, saya bisa melakukan segala sesuatu ini. Ya, bukan karena kekuatan saya. Sesungguhnya saya adalah orang yang berdosa. Sesungguhnya saya adalah orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi karena Tuhan memberi kasih karunia demi kasih karunia-Nya kepadaku, maka aku bisa hidup. Jadi kita tidak hidup di dalam rasa bersalah karena kelemahan kita, tapi justru ketika kita berani memeriksa diri kita di hadapan Tuhan, maka kita akan selalu menyadari bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Dikatakan oleh Rasul Paulus sendiri, justru di dalam kelemahan kula, kasih karunia Allah itu bekerja lebih luar biasa lagi. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara mengenai doa dan pelayanan kita, itu adalah sebagai respon kita terhadap kehadiran Allah. Kehadiran Allah itu, kepekaan terhadap kehadiran Allah itu membuat doa dan pelayanan kita itu adalah sesuatu yang mengalir, bukan sesuatu yang formal. Pelayanan karena kita melakukan pelayanan bukan untuk manusia, bukan untuk pendeta, bahkan bukan untuk gereja, tapi sungguh-sungguh untuk Tuhan. Maka ketika kita tahu kita melakukan pelayanan di hadapan Tuhan, maka kita melakukan itu sebagai sesuatu yang mengalir dari keintiman dan kasih kita kepada Tuhan. Maka di sini kita bisa melihat kekuatan. Jikalau kita punya kepekaan hidup di hadapan Tuhan, maka pelayanan kita adalah pelayanan yang lahir di dalam keintiman persekutuan kita dengan Tuhan. Hidup pelayanan kita bukan digerakkan oleh motivasi-motivasi lain, bukan untuk menonjolkan diri, bahkan bukan untuk menonjolkan gereja kita jadi gereja yang hebat dan lain sebagainya, atau siapa kita seorang yang hebat, tapi selalu mengalir, ya, pelayanan itu sebagai sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan kita, karena kita melakukan itu di hadapan Tuhan. Kita melakukan pelayanan apapun, yang besar maupun yang kecil, kita dilihat manusia di hadapan Tuhan, maka kita bisa melakukan pelayanan yang mengalir dari persekutuan kita dengan Tuhan. Yang selanjutnya, bagaimana doa kita di hadapan, ketika kita punya kesadaran doa di hadapan Tuhan, maka kita juga bisa melihat doa bukan sesuatu yang kita lakukan hanya sesaat saja pada waktu persekutuan doa atau pada waktu ibadah. Tapi kalau kita selalu hidup di hadapan Tuhan, doa kita juga adalah doa yang senantiasa, ya, kita lakukan terus menerus, bukan hanya satu waktu atau waktu-waktu yang tertentu, tetapi adalah sebagai sesuatu yang mengalir daripada hidup kita, bahwa hidup kita itu adalah satu doa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 mengatakan, berdoalah dan teruslah berdoa, senantiasalah berdoa. Seperti berdoalah tidak putus-putusnya, karena kita sadar bahwa di dalam situasi atau keadaan apapun, kita sebenarnya ada di hadapan Tuhan, dan itu adalah doa kita mengalir bahkan di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah mungkin rekreasi kita, di tengah-tengah apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu bisa menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Doa bukan menjadi satu formalitas dan menjadi ritual keagamaan, tapi doa adalah sesuatu hati yang terus-menerus tersambung dengan sumber hidup kita, yaitu Allah sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah itu membawa kita kepada satu refleksi untuk melihat bagaimana kita bisa hidup di hadapan Tuhan ini, ya.
Yang pertama, mari kita coba bertanya di dalam hidup kita, apakah kita punya kesadaran bahwa Tuhan selalu ada, selalu hadir di dalam hidup kita. Dan itu membawa kita kepada satu komitmen. Apakah kita selalu setiap saat memeriksa hidup kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, mari kita memeriksa hati kita. Apakah kita hidup dengan selalu berfokus pada menjaga penampilan baik di depan orang, tapi kita menjadi orang yang berbeda ketika kita tidak diperhatikan orang lain. Ketika kita sendirian, bagaimana kita di hadapan Tuhan? Apakah kita menjadi pribadi yang sama? Yang ketiga, mari kita melihat apakah doa itu hanya sebagai satu rutinitas atau satu formalitas yang kita lakukan hanya di dalam gedung gereja, atau doa itu adalah seperti napas kehidupan yang menghubungkan kita dengan sumber hidup kita, dan itu adalah sesuatu yang kita lakukan terus menerus di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya, mari kita juga bertanya, apakah kita menilai hidup kita berdasarkan pendapat dan komentar orang, ataukah kita lebih melihat hidup kita, pelayanan kita berdasarkan perkenaan Tuhan? Kesadaran bahwa hidup kita adalah hidup di hadapan Tuhan akan membawa kita kepada sesuatu kesadaran dan sesuatu kerohanian yang lebih original, lebih otentik, dan menjadi satu kerohanian yang berkenan kepada Tuhan. Hiduplah seolah-olah kita bisa melihat Tuhan itu hadir selalu, ada di hadapan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih perenungan firman Tuhan kami pada malam hari ini. Sekali lagi Tuhan, biarlah kami mempunyai kepekaan, biarlah kami mempunyai kesadaran untuk hidup di hadapan Tuhan. Hidup tahu, menyadari bahwa Tuhan melihat, Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kami lakukan, bahkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran-pikiran kami. Berilah kesadaran ini Tuhan, untuk hidup selalu di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami, pelayanan kami, dan doa-doa kami lakukan bukan untuk mencari perkenan manusia, tetapi untuk mencari perkenaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami menyerahkan diri kami untuk mempunyai spiritualitas kerohanian, berdiri dan hidup di hadapan Tuhan. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.